Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang merinding. Kamu perlu mendengar ini yang akan terungkap sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan coba kartunya, cek untuk energi kamu sebentar lagi ya. Apakah yang akan terbaca? Ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Nah, di sini aku melihat ya, beberapa dari kamu, sebentar. Oke. Beberapa dari kamu ini pernah ngerasakan suatu kehilangan, ya. Jadi, kehilangan ini sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang berakhir, tapi adalah sesuatu hal yang baru, ya. Maksudnya itu kamu akan mendapatkan sebuah kesempatan baru untuk bisa mendapatkan mungkin yang lebih baik, jika ini mungkin tentang cinta ya. Jadi aku merasakan ada sebuah energi, ya, memang ada kesedihan, ada ketakutan, ada kekhawatiran di saat kamu ditinggalkan oleh orang yang kamu sayangi, ya. Tapi dengarkanlah, bahwasanya ini semua sudah takdirnya. Ini semua udah diatur oleh semesta gitu loh. Kenapa? Bisa jadi ini cara semesta untuk menghindarkan atau menjauhkan kamu dari orang-orang yang toksik, dari orang-orang yang manipulatif. Oke? Walaupun kamu sangat mencintai dia, walaupun kamu sangat sayang sama dia, gitu loh. Tetapi menurut semesta mungkin dia bukan yang terbaik, makanya Tuhan mungkin menjauhkan kamu dengan dia dengan cara seperti ini. Mungkin dia meninggalkan kamu, dia mungkin sudah mengkhianati kamu, dia sudah mungkin mengabaikan kamu, dan akhirnya terungkap siapa dia sebenarnya. Ya, mungkin juga selama ini kebusukan dia itu tertutup oleh mungkin cara dia bicara sama kamu dengan kelembutannya, dengan kebaikan-kebaikannya. Ternyata di balik kebaikannya itu dia menusuk kamu dari belakang. Ya, kamu mungkin ngerasa kayak kok bisa ya, padahal aku selama ini sudah berjuang buat dia, selama ini aku sudah habis-habisan buat dia gitu loh. Tapi balasan dia ya seperti ini. Ya, jadi ini sangat kamu sesali sebenarnya. Tapi dengarkanlah bahwasanya ini adalah yang terbaik buat kamu. Ya, berpisah dengan dia, ditinggalkan oleh dia, itu adalah jalan yang terbaik. Atau kamu kehilangan sesuatu barang yang berharga. Entah itu barang-barang kamu yang branded ya, entah mobil, motor gitu ya. Terus tas branded atau baju, pakaian, macam-macam ya. Nah, tetapi ya mungkin itu bukannya rezeki kamu. Jadi ikhlaskan. Mungkin bisa jadi ya setelah kamu mengikhlaskan semuanya, Tuhan akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya, akan mengganti dengan yang lebih baik. Ingat itu. Oke? Semua akan terungkap nantinya di saat kamu merasakan kebahagiaan, di saat kamu merasakan ketenangan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat membahagiakan buat kamu. Karena selama ini mungkin saja hubungan yang terjadi di antara kamu dengan dia itu penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesedihan gitu ya. Penuh dengan kekecewaan. Tapi setelah mungkin dia meninggalkan kamu, semua itu tidak akan kamu rasakan lagi. Jadi ikhlaskan saja. Bisa juga ya, ini adalah sebuah proses ya. Proses pendewasaan kamu, proses bijaksananya kamu ya. Proses apa ya, kayak biar diri kamu itu tidak rapuh, menjadi kuat begitu loh.
Jadi kalau kita punya merasa ada kehilangan sesuatu hal yang mungkin sangat kita sayang, sangat kita cinta, ikhlaskanlah. Karena yang hilang ya udah hilang gitu loh. Ini memang kesedihan kamu kayak luar biasa, kamu menangis, sedih gitu loh. Apa yang terjadi pada diri kamu meratapi. Nah, tapi di sini aku melihat ya, yang terungkap nantinya di saat kamu sudah mengikhlaskan, di saat kamu sudah legowo, di saat kamu menghapus air mata kamu, ya, semuanya akan membaik. Oke? Karena di sini aku melihat ada prayer, ada doa-doa kamu di saat kamu mungkin terintimidasi, di saat kamu dizolimi, di saat kamu disakiti. Di situ kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berdoa. Ya, berdoa kepada Tuhan karena di saat kita tersakiti, doa kita itu akan dikabulkan, akan langsung dijabah. Langit langsung akan mendengar gitu loh. Ya, bahkan ini juga kontan ya akan dibalas. Semoga aja dibalas siapa? Salah satunya caranya kamu akan tenang, kamu akan lebih ikhlas, kamu mungkin akan lebih positif. Itu juga eh, apa ya jawaban dari doa-doa kamu sebenarnya. Walaupun mungkin tujuan utamanya di mana kamu pengen menemukan seseorang pengganti, itu mungkin belum ada prosesnya. Setidaknya kamu akan nyaman dulu, setidaknya kamu akan tenang dulu di sini. Tapi teruslah berdoa. Karena ini adalah salah satu kunci kita untuk mencapai kedamaian, untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan, ya. Intinya eh, apa ya? Libatkan Tuhan bersama kita, ya. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi pada kita itu akan bisa kita ikhlaskan di sini, oke? Nah, apalagi di kartu berikutnya ini ada creation. Kamu itu adalah seseorang yang bisa menciptakan apapun untuk diri kamu, untuk kehidupan kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan, ya itu sebenarnya bisa menghasilkan, bisa kamu wujudkan gitu loh. Misalnya apa nih yang kamu manifestkan? Ya saat kamu kehilangan sesuatu, kamu memanifestkan bahwasanya akan menemukan penggantinya. Ya itu akan kamu dapatkan, apalagi kamu sudah berdoa. Ya, dan juga apapun yang ada dalam diri kamu, talenta kamu, dan kamu juga orang yang kreatif, ya. Apapun itu bisa kamu wujudkan. Mungkin menjadi sebuah keuntungan bagi kamu. Misalnya kamu ini tidak punya pekerjaan atau kehilangan pekerjaan di sini. Ya, dan kamu ternyata orang yang multi talent. Kamu bisa menciptakan apapun di sini. Mungkin menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan usaha, ya, menciptakan atau mewujudkan atau mendapatkan ya pekerjaan kembali bahkan yang lebih baik gitu loh. Jadi kamu jangan ngerasa khawatir atau takut di saat kamu kehilangan sesuatu. Ini yang terpenting ya. Kalau kita merasa takut, meratapi pesimis, ya kita tidak akan menemukan perubahan dalam diri kita. Bahkan kita semakin takut, semakin menderita, semakin tersiksa. Oke? Nah, jadi kamu di sini adalah orang yang benar-benar berkarisma. Kamu itu orang yang punya talenta. Jadi ya tunjukkanlah kalau kamu itu adalah orang yang pantas dan layak gitu loh. Karena ini semua akan terungkap bahwasanya terungkaplah bahwasanya kamu itu orang yang bervalue tinggi gitu ya. Yang tadinya kamu tidak menyadari kalau kamu bisa ini, bisa itu. Ternyata di saat kamu kehilangan, di saat kamu mungkin merasakan adanya masalah, ternyata muncullah kreasi kamu, kreativitas kamu. Oh, ternyata aku bisa ya begini. Oh, ternyata aku bisa ya begitu. Nah, jadi ini sebenarnya. Oke, tentang diri kamu. Diri kita ini sebenarnya punya banyak kelebihan ya, tergantung kita bagaimana mengasahnya. Ya, ini discovery. Aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin akan benar-benar bisa ya membenahi diri kamu lagi. Kamu bisa mungkin menata kembali ulang ya kehidupan kamu yang tadinya hancur, yang tadinya berantakan, sekarang udah tertata rapi. Kamu sudah punya planning dan apa nantinya yang akan terungkap ke depannya di saat kamu sudah menata kembali semuanya ya pastinya kebahagiaan, pastinya kesuksesan ya. Setidaknya kamu akan ngerasa damai diri kamu akan ngerasa bahagia. Walaupun terkadang kita cuma mendapatkan penghasilan sedikit, tapi setidaknya kita merasa bersyukur bahwasanya ini cukup buat kita gitu loh. Ya, karena hidup yang berlebihan itu juga tidak baik ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya tentang rasa syukur kita juga. Perseverance, dan aku juga melihat kamu itu orang yang gigih. Kamu orang yang tekun, kamu orang yang bersemangat. Ya, jadi semangat kamu ini nantinya yang akan menuntun kamu, yang akan membimbing kamu, dan yang akan membuat kamu mendapatkan segala apa yang sudah kamu manifestkan. Ya, karena ada kegigihan kamu yang cukup luar biasa di sini.
ada ketekunan kamu, ya. Dan inilah yang mungkin beberapa dari tentang diri kamu yang akhirnya terungkap dan sekarang ini membuat kamu akhirnya bersemangat. Mungkin setelah kamu mendengarkan reading ini, kamu mulai bersemangat. Iya juga ya, bener juga ya, ngapain juga aku fokus kepada masalah aku, ngapain juga aku fokus kepada, kehilangan ini gitu loh. Sekarang kan itu kan udah berlalu, jadi ya udah biarin. Sekarang bagaimana cara kita menata kembali hidup kita ke depan. Nah, jadi itu baru benar gitu ya. Oke, kita coba lihat dari kartu tarot apalagi yang akan terbaca. Oke, fokus kepada kartu ini. Ini mungkin di zodiak ini tentang kehilangan ya. Topiknya itu kayak ya intinya mencoba untuk kamu berserah, bersyukur dan berdoa gitu ya. Dan yakin pada diri kamu sendiri bahwa semua yang terjadi ini sudah direncanakan oleh semesta ataupun skenario yang sudah dibuat untuk kita, bagaimana cara kita menjadikan diri kita sebagai pemeran yang terbaik gitu. Di sini ya. Oke, itu sebenarnya intinya. Kita akan coba cek lagi. Six of Wands. Nah, ini dia. Aku melihat akan terungkap beberapa dari kamu sebentar lagi suatu kebahagiaan yang cukup luar biasa. Kamu akan menemukan seseorang mungkin di saat tadi kamu kehilangan, tapi di sini kamu akan menemukan kebahagiaan. Seseorang mungkin akan mulai mendekat ke kamu, bahkan seseorang sangat ingin untuk menikah dengan kamu karena seperti ada perayaan di sini. Seperti ada sebuah komitmen di sini yang terjadi, ya. Oke, nah mungkin bisa jadi seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu yang akan mengobati luka hati kamu, luka batin kamu. Bahkan ini akan mensupport kamu juga, mungkin dari segi finansial, kamu makin bersemangat ya, sehingga pekerjaan kamu, usaha kamu akhirnya makin lancar karena kamu ketemu dengan seseorang yang balance, ya, ketemu dengan seseorang yang benar-benar bisa membuat hidup kamu itu berubah. Oke. Ini ada King of Pentacles. Nah, benar kan? Di sini aku merasakan ada sebuah perubahan besar dari segi finansialnya kamu. Mungkin dengan hadirnya seseorang ini. Jadi dari yang tadi ada kehilangan, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, mungkin kamu ditipu ataupun yang lainnya. Di sini kamu akan benar-benar mendapatkan kembali. Karena kamu punya kegigihan, punya ketekunan, kamu juga punya kekuatan untuk bisa mengembalikan apa yang sudah hilang dari diri kamu. Oke, ini. Jadi kamu jangan takut. Sekarang fokus aja kepada apa yang menjadi visi dan misi kamu. Oke. Nah, di sini juga ada Ten of Cups. Wah, luar biasa. Kebahagiaan. Benar-benar kamu akan ditakdirkan bertemu dengan seseorang yang bisa mencintai kamu dengan tulus, menghargai kamu. Yakinkan diri kamu kalau kamu akan menemukan orang ini, sosok ini. Sosok yang bisa menghargai kamu, mencintai kamu dengan tulus, membuat kamu selalu tersenyum, ya. Yakinkan diri kamu. Kamu akan menerima kebahagiaan ini nantinya. Sebentar lagi semoga ya, ini akan terungkap. Tapi di saat kamu benar-benar ikhlas. Tapi selagi ada energi negatif dalam diri kamu, maka ya, kamu akan sulit untuk menemukan peluang itu. Ya. Karena pemikiran kamu itu enggak akan kebuka gitu loh. Knight of Pentacles. Nah, tapi aku juga melihat kamu harus berhati-hati. Di saat kamu sudah memiliki semuanya, di saat kamu sudah mapan, punya pasangan, punya uang gitu ya, kamu harus berhati-hati. Mungkin terhadap pasangan juga, terhadap keuangannya kamu. Bagaimana cara kamu memanage keuangan, jangan sampai loss gitu ya. Itu yang terpenting. Ya. Jadi perlu kamu berhati-hati di sini. Tidak mesti bahwasanya, oh aku udah sukses, aku udah punya uang, artinya kamu aman, enggak. Tetap ini juga akan mungkin mendatangkan sebuah masalah. Masalahnya itu terkadang mungkin bukan dari orang lain, dari keluarga sendiri. Di saat kamu mengetahui, di saat orang-orang itu mengetahui kamu punya uang, kamu sukses, mungkin banyak orang yang akan menggantungkan harapannya kepada kamu. Di situ yang harus kamu tekankan bahwasanya membantu orang boleh, sekali membantu boleh, kedua boleh, yang ketiga kita tidak bisa untuk membantu dia terus-terusan. Tapi kita mencoba membantu dia, mengedukasi dia, memberikan tuntunan petunjuk bahwasanya ya jangan kita jadi mental peminta-minta gitu loh. Karena di sini aku melihat kamu itu orang yang sukses, ya. Di sini juga ada Ace of Swords. Banyak sih ya orang-orang di sini sepertinya ingin mendekat ke kamu. Karena apa? Karena kesuksesan kamu. Karena dengan apa yang kamu miliki. Jadi banyak orang yang mulai mendekat.
Itu yang perlu kamu hati-hati. Jangan sampai semuanya loss, semuanya, ya jangan sampai kebaikan-kebaikan kamu itu dimanfaatkan oleh semua orang. Ya, karena kamu juga berhak untuk bahagia. Karena kamu juga pernah mengalami penderitaan. Kamu juga pernah mengalami suatu keterburukan. Jadi di saat kamu merasa udah bangkit, udah berhasil, udah sukses gitu loh. Tetaplah berhati-hati. Tetaplah waspada, ya. Oke, teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika pun tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena ya apapun yang terbaca di sini ini tidak harus terjadi gitu ya. Terkadang kita juga harus membutuhkan diri kita, semangat diri kita untuk mewujudkan apa yang benar-benar kita manifestkan. Bukan hanya sekedar mendengarkan ini tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tapi ya sebaiknya kita mendengarkan ini, terus kita juga action gitu loh. Terus kita juga melakukan apa yang dibicarakan dari kartu ini. Oke, teman-temanku, mungkin bermanfaat ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Sampai ketemu lagi. Dadah.